Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan perhitungan menggunakan 4 alat ukur. Nah, sebelumnya kita harus mengingat beberapa konsep penting. Yang pertama, pengertian dari pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Satuan adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya cm, kilogram, meter, dan lainnya. Dalam satuan internasional ada 3 besaran yang bisa kita ukur pada pagi hari ini. Yang pertama, besaran panjang. Panjang artinya adalah mengukur jarak antar 2 titik. Satuannya meter. Besaran massa. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuannya kilogram. Besaran waktu. Waktu merupakan lamanya suatu hal terjadi. Satuannya second atau detik. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung menggunakan 4 jenis alat ukur. Yang pertama merupakan neraca tiga lengan. Neraca tiga lengan merupakan salah satu alat untuk mengukur massa. Satuannya gram. Pada neraca tiga lengan ada lengan 1, lengan 2, lengan 3. Cara menghitungnya, perhatikan pada gambar yang diperbesar. Ada 3 angka yang ditunjuk oleh jarum. Nah, di situ kita tinggal menjumlahkan saja hasil pengukuran dari yang terbesar, yaitu lengan 1 ditambahkan lengan 2, lengan 3. Pada gambar lengan 1 menunjukkan 300 gram, lengan 2 menunjukkan 40 gram, dan lengan ketiga menunjukkan 8 gram, sehingga saat ditotal hasilnya adalah 348 gram. Nah, selanjutnya jangka sorong. Jangka sorong merupakan salah satu alat pengukur diameter benda atau pengukur panjang lingkaran suatu benda. Nah, di sini satuannya adalah maksimal 10 cm dalam satu jangka sorong. Yang perlu kalian ketahui, dalam jangka sorong memiliki 2 skala, yaitu skala utama yang berada di atas berwarna merah dan skala non-news yang berada di bawah dengan ketelitian 0,01 mm. Yang membedakan dan yang harus kalian pahami adalah skala utama adalah di mana angka yang ditunjukkan adalah garis terakhir sebelum angka 0 pada skala non-news yang ada di bawah. Jadi kalian harus bisa melihat garis terakhir sebelum angka 0 yang ada di bawah. Untuk skala non-news, angka yang dicatat hasil pengukuran adalah yang berhimpitan atau tegak lurus. Artinya skala yang di bawah itu harus lurus dengan skala utama yang di atas. Kita lihat contoh soalnya. Dari hasil pengukuran di samping, nah perhatikan lingkaran merah. Skala utama angka yang ditunjukkan adalah 2,7. Di situ ada angka 2, ada garis kecil 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, dan 2,7. Kenapa 2,7? Karena garis tersebut adalah garis terakhir sebelum angka 0 yang ada di bawah. Maka itu adalah skala utama. Kemudian skala non-newsnya adalah kita perhatikan bagian skala yang ada di bawah. Carilah dari angka 0 sampai dengan 10 yang lurus dengan skala utama atau berhimpit. Nah, kita tahu setelah angka 5 adalah angka 6. Di situ kita dapat ketahui bahwa angka 6 berhimpit atau tegak lurus dengan skala utama. Dan jangan lupa skala non-news harus dikalikan 0,01. Jadi hasilnya skala utama 2,7 cm, skala non-newsnya 6 dikali 0,01 adalah 0,06. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan, hasil akhirnya adalah 2,76 cm. Nah, berikutnya adalah gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume benda dan juga volume zat cair. Nah, hasilnya caranya kita hanya tinggal melihat berapa tinggi dari air atau benda yang dicelupkan. Contoh, pada gambar di samping ada air yang diisikan pada gelas ukur menunjukkan tingginya 150 ml. Jadi volume benda tersebut adalah 150 ml. Dan benda lainnya, cara mengukurnya sama.
Alat keempat adalah stopwatch. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan waktu atau lamanya kejadian suatu hal. Nah, untuk dalam satu putaran stopwatch, nilai maksimalnya adalah 1 menit. Dan setiap pergerakan jarum adalah 1 detik atau 1 second. Contoh pada gambar, jarum menunjukkan saat dihentikan menunjukkan angka 5. Artinya waktu yang dihabiskan adalah 5 second atau 5 detik. Nah, itu tadi cara belajar mengukur menggunakan beberapa alat ukur. Tugas kalian hari ini adalah mengevaluasi hasil pembelajaran bab 1 selama pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Silakan kalian selesaikan soal bagian A pilihan ganda dan soal bagian B. Caranya yang B adalah perhatikan contoh, kalian tinggal mencari jawabannya berada di kata yang acak pada kotak. Jadi semua jawabannya ada di situ, kalian tinggal menuliskan jawabannya saja. Jangan lupa untuk mengirimkan melalui e-learning tepat waktu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.